Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua anak-anakku kelas 2 IPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, baik, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Siap belajar sejarah. Insya Allah. Siap gitu ya. Insyaallah siap. Oke, Anandaku, hari ini kita masih belajar tentang sejarah, masih Allah beri kita kesehatan, saya kesehatan, kalian sehat, bisa kita lakukan pembelajaran walaupun belum tatap muka seperti ini. Ananda, ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa, kita panjatkan permohonan kepada Allah supaya kita dimudahkan dalam belajar. Silakan, siapa yang mau memimpin siang ini? Iksan ya, Ibu minta tolong Muhammad Iksan Maulana, silakan memimpin doa. Baik, Bu. Baik semuanya. Sebelumnya, belum dimulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Iksan yang sudah memimpin doa kita. Ananda, hari ini kita akan belajar masih tentang Jepang, tapi ini bicara tentang perlawanan masyarakat Indonesia yang terjadi di berbagai daerah terhadap pendudukan Jepang. Sebelum kita masuk pada kompetensi dasar yang baru ini, ada baiknya kita refleksikan ya, pembelajaran kemarin itu tentang apa. Di sini siapa yang bisa menjelaskan pembelajaran kita kemarin? Izin Bu, Fahri Bu. Ya, silakan Fahri. Apa yang Fahri ingat? Jadi yang Fahri dapat kira-kira yang kita pelajarin kemarin itu tentang memang ya Jepang tuh kejam bagi Indonesia. Banyak hal-hal yang mungkin tidak enak bagi hati bangsa kita sendiri, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa dari semua yang mereka ajarkan juga ada hal-hal positif di mana bisa kita tiru, seperti adanya kerja paksa. Di situ diajarkan untuk kita bisa mandiri Bu, diajarkan untuk bekerja keras ya. Itu dalam hal sosial, namun juga dalam hal baris berbaris, bagaimana cara memegang senjata untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, serta cara bertempur. Lebih kurang gitu Bu, walaupun tindakan yang luar biasa dari bangsa Jepang tindasannya, tapi Indonesia juga bisa merdeka karena beberapa hal positif yang kita dapat dari mereka. Sekian Bu. Ya, baik, terima kasih. Betul sekali Fahri. Ada sisi negatif, ada sisi positif daripada masa pendudukan Jepang, ya. Tapi di antara sisi positif itu jelas siapapun, bangsa manapun akan mengecam segala bentuk penjajahan. Anak-anakku, baik, kalau tidak ada, Ibu masuk ke dalam materi kita pada siang hari ini. Sudah nampak? Sudah nampak anak-anak? Halo, Julia, nampak? Oh, sudah ya. Sudah, kalau gitu, baik. Kalau sudah nampak, Ibu lanjutkan. Jadi materi kita adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem-based learning atau model pembelajaran yang berbasis masalah, peserta didik diharapkan dapat menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang, menguraikan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang, memberi argumentasi strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang, mengonsepkan respon bangsa Indonesia terhadap Jepang, dan menyajikan hasil membuat konsep respon bangsa Indonesia terhadap Jepang dalam bentuk presentasi PPT. Nah, nanti daya manusia, ya seperti Romusa, itu kan kewajiban kerja paksa mereka. Kemudian para Jugun Yanfu, perempuan-perempuan yang diculik, yang dipaksa untuk melayani hawa nafsu tentara Jepang. Kemudian juga ada eksploitasi di bidang ketentaraan yang mereka dipaksa untuk menjadi
polisi-polisi yang berani mati Jepang yang berdiri di garis depan untuk kalau di saat perang tuh orang kita dulu gitu yang kena tembak gitu kan. Yang kedua itu semua itu demi kepentingan Jepang dalam Perang Pasifik. Ini berulang kali saya bilang, Jepang membuat wadah organisasi, membuat kebijakan-kebijakan ini dalam sudut pandang kepentingan mereka dalam Perang Pasifik. Nah, segala bentuk penindasan dan eksploitasi Jepang telah memunculkan reaksi perlawanan dari bangsa Indonesia. Ya, siapa yang nggak bisa melawan? Tahrir. Meskipun cara yang dilakukan berbeda, sebenarnya cita-cita perjuangan orang-orang organisasi baik legal maupun ilegal ini tujuannya adalah sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan melalui organisasi merupakan jalan damai sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menghindari korban jiwa dari rakyat. Ini tujuan kenapa bangsa kita, kaum nasionalis kita lebih memilih jalur yang disebut dengan jalur kooperatif. Apa arti kooperatif ya? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih maksudnya kooperatif di sini? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Kerjasama. Yes, kooperatif artinya kerjasama. Ini penting sekali ya. Jangan nanti Ibu berbicara panjang lebar kalian nggak tahu kooperatif. Jadi pada zaman kolonialisme Belanda, bangsa kita lebih memilih non kooperatif, tidak mau bekerja sama, ngelawan aja gitu kan. Pada zaman Jepang, bangsa kita lebih memilih kooperatif, bekerja sama. Tujuannya apa? Itu tadi, untuk menghindari korban jiwa dari rakyat. Terima kasih, Amel. Namun ada juga beberapa tokoh yang bersemboyan seperti ini. Cinta kedamaian, boleh, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan. Jadi mereka menganggap perlawanan bersenjata akan lebih cepat mewujudkan kemerdekaan. Jadi kenapa bisa lahir perlawanan-perlawanan ini? Ya ini dalam pikiran mereka nih, emang sih cinta damai itu perlu, tapi kayaknya lebih cepat kita mewujudkan kemerdekaan itu dengan jalur senjata. Nah kita lihat apakah jalur senjata ini bisa menang? Nah, perlawanan rakyat ini terjadi di berbagai daerah yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, di antaranya perlawanan di Aceh, perlawanan di Singaparna, kemudian dilanjutkan di Tasikmalaya, di Jawa Barat ya, perlawanan Indramayu, bahkan perlawanan peta di Blitar. Nah, yang positif ini antara lain gini, pendidikan dan latihan dalam berbagai organisasi ketentaraan yang melatih kedisiplinan serta dibentuknya berbagai lembaga sebagai persiapan ke arah kemerdekaan. Nah, yang tadi Ibu bilang, teman-teman, anak-anakku sekalian, jadi kata-kata 350 tahun ini bisa kalian ralat gitu. Kalau dikatakan untuk Indonesia, karena di Aceh itu Belanda itu cukup sulit gitu menaklukkan Aceh. Jadi bangga lah jadi orang Aceh. Oke, saya rasa udah waktunya kelompok untuk menayangkan slide-nya ya. Sudah siap ya? Baik, Bu. Di sini juga akan menjelaskan untuk materi pertama itu perlawanan di Aceh. Apa slide-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Julia. Baik, yang pertama itu untuk latar belakangnya sendiri. Perlawanan di Aceh ini terjadi karena penderitaan yang dialami masyarakat Aceh akibat kesewenangan si Jepang ini sendiri. Jadi rakyat Indonesia ini merasa sudah sangat menderita dan ingin memberontak terhadap Jepang ini. Kemudian untuk yang kedua itu rakyat Aceh banyak dikerahkan untuk Romusa. Jadi warga-warga Aceh ini banyak yang dikerahkan sebagai tentara untuk melawan Romusa. Kemudian mereka diharuskan untuk membangun parit, lapangan terbang, jalan, dan lain-lain. Di sini juga ada kerja paksa untuk mereka seperti pembangunan parit tadi, lapangan. Jadi Tengku Abdul Jalalnya syahid di dalam pertempuran tersebut. Sekian saja yang dapat saya jelaskan, Bu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Julia dan kawan-kawan yang mewakilinya Julia. Ya, itu yang tadi kita dengar, Nak, salah satu daripada perlawanan rakyat, khususnya di kota kita sendiri ya, padahal deket banget sama kita di Loksmawe ya. Kita bangga bahwa kota kita tuh pernah melawan Jepang. Kita punya tokoh yang bernama Tengku Abdul Jalil, walaupun beliau syahid. Jadi Apa sudah terlihat, Bu? Sudah. terlihat. Sudah. Sudah, Jul, sudah. Silakan, Assalamualaikum Siti Naila. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Husna. Perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perlawanan di Singaparna atau Tasikmalaya. Slide Next, selanjutnya, Julia. Next, Jul. Latar belakang. Sebab perlawanan adalah adanya perintah upacara Seikere atau penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit dan penderitaan akibat kesewenangan Jepang. Next, Yul. Upacara Seikere merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Naila. Halo? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan Julia. Setelah tadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang dengan perang tadi, Bu, kan itu semuanya gagal. Apakah rakyat Indonesia kembali kooperatif terhadap Jepang, Bu, setelah kejadian tersebut? Kita tutup ini dengan kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulan pembelajaran kita malam ini? Izin, Bu. Siapa? Fahri, silakan Fahri. Kesimpulan. Izin, Bu. Jadi lebih kurang yang bisa Fahri dapat dari pertemuan kita hari ini, Bu. Kesimpulannya bahwa setiap penjajahan itu pada dasarnya tidak dapat dibenarkan karena mengganggu hak asasi manusia maupun bernegara. Karena kita semua manusia ini punya hak masing-masing. Kalau memang mau maju nggak harus menjajah orang, bisa jadi dengan meningkatkan pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya adalah segala bentuk perlawanan daerah itu semata-mata untuk mencapai kemerdekaan sebagai pembelaan diri, Bu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Fahri. Ada teman-teman yang mau menambahkan kesimpulan kita pada malam ini? Kalian sehat terus, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.